Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adil dan lestari. Baik, terima kasih. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir Speak Justice tahun 2026 terkait balik tambang pasir ilegal di Kabupaten Goa. Mengungkap jejak ekologis, sosial, dan ekonomi di balik tambang ilegal Kecamatan Bontonompo. Di Kecamatan Bontonompo, tambang ilegal bukanlah kegagalan sistem, melainkan hasil dari sistem yang sengaja dikendalikan oleh segelintir elit dan jaringan keluarga, di mana pelanggaran administratif dengan kerusakan lingkungan biasa, kemudian manifestasi oligarki lokal dan menguatkan jaringan dinasti lokal, dan jaringan dinasti politik. Nah, dalam kebijakannya, pemilu dan birokrasi dimanipulasi untuk mengamankan pengaruh ekonomi, bukan kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat. Eh, Siklus kekuasaan dan modal. Siklus oligarki di Kabupaten Goa, kekuasaan ekonomi dan posisi politik saling keterkaitan, saling berkelindan, menciptakan mekanisme kerja yang eksklusif dan tak tersentuh hukum. Posisi politik dan birokrasi, monopoli tambang ilegal, keuntungan finansial yang eksklusif, kemudian untuk membiayai politik. Nah, dalam jejak ekologisnya terjadi ekskavasi masif, degradasi morfologi sungai, dan erosi tebing besar-besaran akibat alat berat. Sedimentasi, pertama kualitas air hancur, ancaman langsung terhadap sistem irigasi di pertanian Goa. Kemudian, instabilitas lahan, peningkatan drastis resiko bencana, hidrometeorologi, banjir, dan tanah longsor. Jejak ekologis, harga mahal yang dibayar alam, kerusakan permanen demi keuntungan sesaat. Nah, dalam ketimpangan nyatanya, di kolom kiri, elit oligarki dan jaringan patronase yaitu menguasai modal, akses kebijakan informal, menikmati keuntungan finansial eksklusif, kebal hukum. Untuk kolom kanan, masyarakat luas menanggung resiko bencana, kehilangan lahan secara paksa, mengalami krisis air bersih, rentan terkriminalisasi. Tambang ilegal di gua berfungsi sebagai mesin transfer kekayaan, merampas dari alam dan publik mengalir ke kantong pribadi. Mekanisme kontrol pertama yaitu perjinakan partisipasi warga. Warga dibuat buta secara sistematis agar aktivitas eksploitatif berjalan tanpa gangguan protes yang berarti, mulai dari AMDAL, izin legalitas, dan data pengawasan. Mekanisme kontrol dua yaitu krisis representasi sosial dan terpinggirkan petani lokal, perempuan, dan komunitas akar rumput. Aspirasi akar rumput kalah telak oleh lobi-lobi di ruang gelap kekuasaan, kelompok rentan kehilangan sumber penghidupan akibat ekspansi tambang. Mekanisme kontrol tiga yaitu keadilan yang pincang. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kegagalan penegakan hukum bukan karena ketidakmampuan, melainkan karena hukum dikendalikan oleh mereka yang seharusnya diadili. Puncak krisisnya yaitu warga menjadi apatis dalam kondisi dilematis. Mereka terpaksa menjadi buruh tambang ilegal di atas tanah mereka sendiri telah hancur demi menyambung hidup. Bukan sekedar razia, tetapi membutuhkan mencetak biru reformasi. Pendekatan gagal, fokus kepada operator mesinnya. Informasinya tertutup. Tata kelola dibiarkan ilegal agar mudah dieksploitasi. Nah, pada kebutuhan yang mendesak, reformasi struktural yaitu menyentuh akar kekuasaan, menjerat elit modal, informasi, pembukaan akses dokumen publik, AMDAL, izin seluas-luasnya tata kelola, pengawasan terpadu, independen, dan formalisasi izin rakyat dengan kaidah konservasi ketat. Jika dominasi oligarki dibiarkan, pasir di gua akan terus dikeruk hingga habis, meninggalkan lubang dalam pada lingkungan dan luka permanen pada keadilan sosial. Yang pertama, putus rantai patronase. Dua, buka akses informasi publik. Ketiga, memperbaiki tata kelola dan RT RW di Kabupaten Goa.